Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan Lab Series Talk Show Etik Daring Online Session dengan tema etika komunikasi di kelas daring. Sedikit saya jelaskan mengenai Lab Series. Lab Series merupakan rangkaian kegiatan KKN PPL terpadu Angkatan 21 Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang merupakan program kerja individu mahasiswa KKN PPL terpadu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yudiana Indriastuti MSI selaku pemateri pertama pada kegiatan hari ini dan Ibu Merisa Monwarfa SPD MPD selaku pemateri kedua pada kegiatan hari ini, serta Bapak Sulfitra SPD MPD selaku moderator kegiatan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke moderator untuk menjalankan kegiatan talk show pada hari ini. Kepada Bapak Sulfitra, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, kita bertemu di layar yang sama, layar yang berbeda pada kegiatan yang sama. Alhamdulillah kita bisa bergabung pada kegiatan anak-anak kita, KKN terpadu, mahasiswa kurikulum teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, partisipan, perkenalkan diri saya ini, saya Zulfitra. Saya adalah salah satu dari pengajar di jurusan pendidikan luar biasa Universitas Negeri Makassar, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menjadi pemandu pada kegiatan talk show hari ini. Tak lupa terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Kepala Lab, dan yang terutama kepada pemateri kita, Ibu Dr. Yudiana Indriastuti. Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Merisa Monwarfa MPD, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Dan terasa semua kesibukan ibu-ibu pemateri kita ini, alhamdulillah bisa join, bisa menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmunya kepada kami semua. Terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai, saya ingin sedikit membacakan biodata dari kedua pemateri kita, atau pemateri kita yang pertama dahulu. Yang pertama adalah Ibu Dr. Yudiana Indriastuti MSI. Jadi beliau adalah dosen dan sekaligus sebagai Kepala Laboratorium Creating Expose dan Kine Ilkom UPN Veteran Jawa Timur. Beliau aktif di beberapa kegiatan-kegiatan. Kalau saya kepo-kepo ya Ibu, mohon maaf saya kepo sedikit ini di Google Scholar-nya dan sudah banyak sekali citation-nya. Kagum saya melihat citation-nya Ibu mulai dari tahun 2018 mungkin yang tercatat mungkin ya, sampai dengan di tahun ini, dari 2001 sampai dengan tahun ini, Ibu sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian, baik itu penelitian di bidang komunikasi, komunikasi politik, budaya, komunikasi massa, kemudian ada pelatihan-pelatihan, sempat saya nonton YouTube-nya Ibu. Alhamdulillah, saya yakin Ibu Yudi bisa menularkan banyak ilmu kepada anak-anak kami, kepada saya juga, insya Allah. Baik, mungkin pemateri pertama, untuk materinya ya panitia akan diberikan waktu sampai dengan 45 menit ya Ibu. Insya Allah ke depan kita akan mendengarkan materi dari Ibu Dr. Yudiana Indriastuti terkait dengan ethics during online session. Baik, sekedar informasi juga sekarang peserta bersama dengan panitia dan narasumber tercatat ada 76 peserta. Insya Allah 76 peserta ini nanti akan bertambah ya Bapak Ibu.
Kemudian, perlu saya tekankan lagi bahwa di dalam, video conference ini hendaknya nanti peserta saya minta tolong untuk diaktifkan videonya jika tidak mengalami bandwidth pada, jaringannya. Kemudian yang kedua adalah, silahkan di-mute mikrofonnya, supaya tidak mengganggu jalannya, talkshow ini. Selanjutnya adalah jika ingin, bertanya pada sesi diskusi nanti silahkan, aktifkan fitur raise hand atau menyebutkan nama setelah diberikan kesempatan oleh moderator. Baik Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, tanpa panjang kali lebar kali tinggi begitu ya, saya sudah tidak sabar juga ini bagaimana sebenarnya ilmu-ilmu yang nantinya kita bisa, dapatkan, pada materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Yudiana Indrastuti. Kepada Ibu Dr. Yudiana Indrastuti, waktu dan layar kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Citra Rosalin, juga Bapak Ibu dosen yang kali ini hadir di acara talkshow, Ibu Merisa Manuarfa dan Bapak Zulfitra. Saya sangat senang gitu ya diundang dalam talkshow yang diadakan oleh adik-adik apa ini ya, UNM ya, KKN UMN ya. Seperti kita ketahui banyak orang yang komplain gitu ya, orang di sekitar kita, anak-anak muda sekarang ini nggak punya etika gitu katanya, etikanya payah. Nah itu yang dikomplain banyak orang, tetapi saya berbangga hati karena ada mahasiswa-mahasiswa kita yang mau apa ya, menggali atau mencari tahu apa sih itu sebenarnya etika, supaya kedepannya mereka juga tidak dikomplain banyak orang gitu ya. Kalau kita berbicara etika itu sebenarnya apa ya, gampang-gampang susah gitu. Etika itu sebenarnya merupakan cabang dari filsafat. Nah kalau kita berbicara filsafat itu pasti sudah orang sudah ngepel duluan gitu ya, filsafat itu sesuatu yang rumit lah. Tetapi bisa kita sederhanakan bahwa etika itu sebenarnya pengertiannya sangat sering kita dengar gitu ya, sangat familiar. Bisa diklik ininya PPT-nya. Ya, etika itu secara etimologi berasal dari kata ethos yang dalam bahasa Yunani artinya merupakan kebiasaan, kebiasaan kita sehari-hari gitu ya. Dalam etika filsafat berarti adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, kalau berhubungan dengan adat kebiasaan itu pasti akan berbeda-beda antara adat kebiasaan di Makassar misalnya atau di saya kebetulan di Surabaya itu pasti akan berbeda. Nah, apakah etika itu tidak ada yang sama gitu ya? Sebenarnya kalau etika itu semua berbeda-beda pasti akan sangat sangat bebas diartikan gitu ya, dalam artian etika di tempat saya itu seperti ini benar gitu, bukan sesuatu yang salah, sedangkan etika di tempat lain mungkin ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, etika ini adalah dikatakan dia adalah mempelajari standar moral manusia di suatu lingkungan tertentu. Jadi etika itu akan sangat ini ya, tidak harus sama antara etika di Makassar dengan di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Hanya saja ada satu garis merah yang itu mempunyai atau dibuat apa namanya, dijadikan suatu kesepakatan. Misalnya berbicara dengan sopan itu di Makassar dan di Surabaya yang kebetulan apa namanya ya, kalau budaya komunikasinya kan budaya low contact communication. Jadi low contact communication itu ya orangnya lebih apa ya, lebih apa adanya, lebih terbuka. Bisa dikatakan budaya low contact itu budaya yang lebih apa ya, lebih belak-belakan, lebih kasar gitulah. Ya, yang itu mungkin akan membuat orang yang dari budaya lain akan terkejut-kejut gitu ya. Misalnya, di orang ini kok seperti ini gitu ya.
Padahal itu bisa difahami kalau mereka mengetahui kita berasal dari budaya luar. Nah, selanjutnya etika itu adalah, bisa diklik. Ya, next, Mbak. Nah, menurut James ini, etika suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Ya, jadi masih berhubungan dengan moral, dengan standar perilaku yang itu harus bisa diterima oleh komunitas kita. Next. Ya, jadi Burton juga mengatakan bahwa etika itu merupakan nilai, norma, dan moral yang menjadi acuan atau secara individual maupun kelompok dalam mengatur tingkah laku kita di masyarakat. Gitu ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita akhir-akhir ini, karena adanya pandemi COVID, itu mau tidak mau merubah aturan gitu ya, yang tadinya kita bertemu di kampus, berkomunikasi di kampus. Nah, itu berubah menjadi bertemunya secara daring, secara online. Mau tidak mau, etika atau kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya offline itu menjadi online, yang aturannya pasti akan berbeda. Kalau kebetulan Bapak Ibu dosen mungkin ya pasti akan merasakan perubahan ini ya, yang tadinya ketika kita di kehidupan di kampus yang offline itu rasanya sudah terbiasa dengan ritme kerja offline. Tapi begitu kita masuk ke daring atau kehidupan yang online, itu kita merasa kok kegiatan ini jadi banyak ya, pekerjaan ini jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, kalau kita renungkan, kita sadari gitu, ternyata ini karena online itu menjadi waktu dan jarak menjadi sangat dekat, sangat terbuka, sehingga mahasiswa itu 24 jam ngerjain kita gitu ya sebagai dosen itu. Mau bimbingan, mau apa itu yang tiba-tiba aja selama misalnya dari pagi mereka bangun, tiba-tiba berkomunikasi dengan kita waktu kita sudah mau selesai kerja misalnya, baru jam 5 nge-WA kita gitu atau bagaimana. Atau bahkan tengah malam gitu, tiba-tiba mereka mungkin sadar dari mimpi gitu ya, langsung menghubungi dosennya, saya mau bimbingan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata di dalam kehidupan yang online atau yang daring itu dibutuhkan suatu aturan atau etika tertentu. Nah, apa saja sih etika yang harus kita ketahui dalam kehidupan online ini atau kehidupan daring? Next. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama ini ya, jadi yang tadi itu etika secara umum. Kalau etika kuliah daring itu berarti adalah etika dalam kehidupan daring adalah norma, nilai, dan akhlak yang harus kita punyai yang berlaku ketika proses perkuliahan online atau kehidupan online ria ini kita lakukan gitu ya. Apa saja etika yang harus kita perhatikan di dalam kuliah daring ini? Saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah etika-etika secara umum yang harus kita perhatikan. Kemudian etika untuk bagaimana kita berpenampilan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memahami aturan-aturan untuk berkuliah secara daring atau secara online. Next. Ya, jenis etika kuliah daring itu kita harus mengetahui etika umumnya itu seperti apa sih, kemudian berpenampilan kita ketika berkuliah itu harus seperti apa, kemudian bagaimana etika menggunakan aplikasi online. Tadi sempat disebutkan beberapa oleh Pak Zulfitra ya, bagaimana menggunakan aplikasi online itu. Next. Apa saja etika umum ketika kita melakukan kuliah daring? Ya, yang harus dipahami dan harus disadari adalah bahwa kuliah daring atau kuliah online itu sebenarnya sama dengan perkuliahan ketika kita tatap muka secara langsung di kelas gitu ya.
Jadi yang harus kita lakukan ketika kelas offline itu seperti apa? Kita hadir di kelas harus berpakaian yang rapi, sesuai dengan ini ya, di aturan. Kalau di kampus kami di UPN itu aturan berpenampilannya itu harus rapi, resmi gitu ya, tidak boleh apa namanya, rambutnya gondrong, kemudian tidak boleh memakai kaos oblong, seperti itu. Sama dengan apa yang Anda lakukan di kelas online itu harus sama dengan di kelas offline gitu ya. Kalau Anda hadir, Anda harus siap seperti di kelas tatap muka offline. Kemudian memasuki kelas kuliah daring itu harus tepat waktu. Sama dengan kuliah offline. Anda harus masuk itu harus tepat waktu. Walaupun kita offline, kalau masuknya itu terlambat. Nah, kalau kuliah itu kan yang jadi hostnya sekalian dosen ya. Jadi dosen itu harus berkonsentrasi dengan kehadiran mahasiswa yang satu masuk, 5 menit lagi masuk, kemudian berbagi dengan share screen-nya, materi itu jadi nggak enak suasananya gitu ya. Jadi nanti dosennya jadi baper. Ini masuknya kok nggak tepat waktu. Nah itu sangat mengganggu jalannya perkuliahan daring. Gitu. Kemudian, nah ini juga yang perlu dipahami bahwa perkuliahan online itu banyak yang mengeluh, kok enak ya kuliah online itu, dosennya tinggal share materi, setelah itu sudah selesai, kami tidak diajari apapun. Nah itu biasa yang dikomplain oleh mahasiswa gitu ya. Padahal sebenarnya sama saja, ketika Anda kuliah offline, Anda diharuskan untuk memahami materi. Sehingga ketika dosen itu menyampaikan materi, Anda bisa langsung tune in gitu ya. Nah, kalau di kelas offline itu mungkin akan terbantu dengan tatap muka sehingga Anda bisa terpancing untuk melakukan interaksi terhadap materi pelajaran. Tetapi kalau di kelas daring Anda tidak mempersiapkan materi perkuliahan, maka kelasnya akan menjadi tidak hidup karena Anda sudah ruangan pertemuannya itu terbatas. Nah, kalau misalnya online gini kan yang nampak di layar dosennya atau pembicara itu hanya beberapa mahasiswa gitu. Jadi akan sangat sulit untuk membuat suasana kelas itu hidup kalau tidak dari mahasiswa sendiri memahami materi perkuliahan. Memahami itu bukan dalam artian Anda harus ngerti semua ya, karena Anda bukan dosen, jadi Anda nggak harus mengerti semua, tetapi setidaknya Anda mengetahui garis besar ceritanya perkuliahan ini nanti apa, sehingga Anda bisa apa yang disampaikan oleh pengajar atau pemateri bisa cepat nyambung dengan apa yang data yang sudah Anda miliki sebelumnya. Gitu ya. Nah, dengan Anda menguasai atau setidaknya Anda memahami materi perkuliahan, maka Anda akan bisa masuk ke aktif untuk bertanya dengan kalimat-kalimat yang sopan tentunya. Gitu ya. Next. Nah, ini satu lagi, ini juga merupakan etika. Ketika Anda kuliah daring, usahakan untuk berada di ruangan yang tenang. Gitu ya. Ini sangat perlu supaya Anda juga berkonsentrasi dan pengajar juga berkonsentrasi. Gitu ya. Kadang karena apa? Setiap suara-suara di sekitar kita itu akan masuk ke kelas daring. Ya. Nanti Anda bertanya, mikrofonnya nyala, itu akan masuk suara-suara yang di sekeliling Anda. Gitu. Kemudian yang berikutnya, secara umum etikanya adalah jangan panik ketika terputus dari kelas daring. Nah, di negara kita ini yang tercinta ini seringkali internet itu koneksinya suka tidak stabil gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya biasanya mahasiswa itu sering panik. Bentuk kepanikannya itu mereka
gangguin temennya. Saya cepet dong di add gitu, di proof supaya bisa masuk gitu ya. Nah itu yang menyebabkan juga menjadi gangguan selama belajar di kelas daring gitu. Kalau teman Anda terganggu, maka dia akan menulis pesan itu di chat itu, Ibu mohon dimasukkan ini atau di approve ini. Nah itu mengganggu traffic belajar nantinya. Jadi ya Anda sabar saja sampai nanti di koneksi Anda disambungkan kembali oleh pengajar atau moderatornya. Next. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Kenapa kita di kuliah daring itu juga harus memperhatikan penampilan gitu ya. Penampilan ini sangat penting dalam kelas daring. Jangan sampai ketika Anda online itu penampilannya nggak karu-karuan. Pada awal kuliah daring dulu ya, sebelum belum ada banyak peraturan atau etika-etika yang harus diketahui oleh mahasiswa, aturan-aturan perkuliahan daring yang diketahui oleh mahasiswa, itu mahasiswa baru bangun tidur langsung online gitu. Jadi ada yang masih pakai baju tidur, ada yang kalau yang cewek mungkin ya yang nggak pakai hijab itu masih rambutnya masih digulung pakai roll itu, dia sudah online gitu. Nah itu kan sangat mengganggu konsentrasi baik pematerinya maupun juga teman-teman yang lain juga akan terjadi kegaduhan gitu ya. Kemudian yang termasuk dalam etika berpenampilan juga adalah cara Anda duduk. Duduklah dengan posisi yang sopan gitu ya. Jadi kalau posisi kita seperti ini adalah posisi yang standar, kita duduk di kursi dengan sikap yang sopan gitu ya. Jangan sampai, ini juga banyak kejadian di awal-awal kita kelas online dulu 6 bulan yang lalu, itu ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ini. Sampai sekarang pun mungkin masih ada. Jadi ketika nyala ini kamera menyala, kan mahasiswa suka pakai HP ya, kamera menyala tetapi HP-nya ngadep langit-langit gitu, ngadep ke lampu di plafon gitu. Nah itu juga bagian dari berpenampilan gitu ya. Kalau Anda bisa bayangkan kalau pemateri atau dosen Anda itu ngajar Anda, kemudian yang dihadapi adalah langit-langit gitu kan, ini pada kemana semua gitu, atau kameranya pada dimatiin semua, pada hitam semua. Nah ini pada kemana? Saya ngomong sama tembok atau sama mahasiswa gitu kan. Nah itu bagian dari etika gitu. Jadi Anda kalau kuliah ya harus seperti kuliah offline itu, Anda harus menghadirkan diri Anda di kelas itu gitu. Ini kalau yang dihitam-hitamkan ini semua mungkin ke kamar kecil sebentar bolehlah, atau minum sebentar ini nggak boleh. Tapi kalau dari awal sampai akhir hitam semua, nah ini jadi tanda tanya ada orangnya apa enggak gitu kan. Oke, next. Nah, ini tadi etika menggunakan aplikasi online. Tadi sudah disebutkan juga sama Pak Zulfitra ya di awal. Kita harus mengetahui aplikasi online itu gimana sih cara menggunakannya. Ketika kita daring atau kita mengikuti satu seminar atau sesi kelas, yang harus diperhatikan adalah yang pertama kita harus menonaktifkan mikrofon. Jadi kalau Anda tidak ingin bersuara, bertanya atau membuat pernyataan, jadi matikan saja mikrofonnya karena banyak kan ya suara-suara nanti yang masuk. Ini banyak kejadian ketika kita lagi asik-asiknya dengerin materi kuliah, atau ada kejadian di Jawa Timur itu ya, di kampus UNM, UTM, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah itu ketika melakukan wisuda online, itu ada salah satu mahasiswa yang tidak mematikan mikrofonnya. Jadi ketika wisuda itu diberikan anugerah gitu, ada tukang makanan lewat gitu, bakso gitu. Nah itu bisa jadi kacau seluruh ruangan gitu. Nah, kemudian nyalakan kamera untuk memastikan kehadiran Anda. Nah seperti ini kalau saya pemateri atau dosennya itu melihat kok anak-anak nggak ada semua ya. Jadi ada pernah saya menghadiri seminar itu, semuanya nggak ada orangnya, jadi hitam semua, hanya moderator,
pembicara itu yang nyala, ada orangnya gitu. Nah, dan yang anehnya nanti ketika acara berakhir, itu semua muncul semua. Nah, itu tadi ngapain semua, pada tidur atau mendengarkan? Kalau mendengarkan sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ditinggal pergi itu yang kasihan ini materinya. Nah, kemudian pastikan bahwa audio yang Anda gunakan itu sudah diaktifkan sehingga Anda bisa mendengarkan suara dan kan ada apa namanya, ada setelan ya di apa namanya, di mikrofon itu nanti ada bisa mendengarkan suara dari apa namanya, dari audio yang digunakan itu, dan Anda bisa juga kalau salah klik Anda nggak bisa keluar suaranya gitu, nggak bisa didengar. Nah, itu yang harus dipelajari. Anda harus tahu kelas itu menggunakan apa. Kalau Zoom meeting ya Anda pelajari di Zoom itu apa saja fitur-fiturnya itu. Yang apa namanya, supaya tidak terhambat kalau pesertanya itu mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, itu tidak ada gangguan. Kemudian juga Anda pelajari kameranya itu juga seperti apa. Nah, beda Zoom, beda juga Google Meeting ya. Fitur-fiturnya itu juga harus Anda pelajari. Intinya Anda harus mengetahui alat yang Anda gunakan itu atau fasilitas yang Anda gunakan itu seperti apa. Nah, itu kalau Anda nggak tahu bisa, bukan hanya mahasiswa, kadang dosen pun juga banyak yang gaptek gitu ya. Ketika tidak mengetahui itu, wis bingung aja gimana ini caranya share screen, nggak bisa, jadi lama dan kacau gitu. Nah, itu yang akan menghambat nanti jalannya perkuliahan daring. Nah, di fasilitas Zoom Meeting ini ada yang namanya berkirim pesan. Jadi kalau misalnya Anda sesi bertanya misalnya sangat kredit, Anda bisa memanfaatkan chat ini, berkirim pesan melalui Zoom Meeting. Nah, Anda harus tahu di situ ada Zoom itu, di dalam Zoom itu ada pengiriman pesan yang bersifat privat dan juga yang bersifat umum. Nah, jangan sampai ketika Anda mau menyampaikan pesan pada si A misalnya ya, nah itu Anda lupa tidak mengklik yang private, akhirnya masuk ke konten grup gitu atau yang ke publik, maka pesan pribadi itu nanti bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, celakanya yang misalnya yang disampaikan itu adalah chat yang bersifat apa ya, ngomongin pembicaranya misalnya, nah itu jadi malah jadi kacau nanti. Itu ya, itu etika menggunakan aplikasi online secara umum. Kemudian next, ini ada extra part ya dalam kehidupan online kita, itu ada etika berkomunikasi selama perkuliahan daring. Yang pertama tentang cara berkirim pesan. Karena keterbatasan kita untuk bertatap muka, maka penggunaan media WA, SMS, Line dan segala macam itu akan menjadi lebih intens. Ya. Jadi akan sangat banyak mahasiswa yang akan melakukan pengiriman pesan online itu kepada dosen itu sangat banyak. Jadi seringkali mahasiswa itu juga tidak memperhatikan apa yang harus dia tuliskan gitu. Ya, yang pertama kirimkan pesan itu pada jam dan hari kerja. Ya, atau di luar jam istirahat. Nah, itu sering kali mahasiswa itu mengirimkan pesan-pesan di saat-saat di jam-jam yang bukan jam kerja gitu. Misalnya itu tadi orang jam 8 sampai jam 5 sore itu kan banyak waktu untuk mahasiswa. Itu jam kerja namanya, jam kerja dosen itu jam segitu. Nah, janganlah mengirim pesan itu nanti jam 7. Seringkali mahasiswa itu juga seingatnya gitu. Wah, mumpung ingat saya SMS saja atau saya WA saja. Tengah malam mana WA. Nah, itu nggak boleh seperti itu, jadi dipending gitu ya kan gitu. Bangun dari mimpi indah, wah saya belum ngerjain ini, terus ngechat dosennya. Nah, itu tidak boleh, Anda harus menahan itu sampai besok pagi di jam kerja beliau gitu ya, jam 8 lah paling nggak Anda berkirim itu, atau sampai jam 4 gitu. Kemudian untuk etikanya kalau mengirim pesan itu yang pertama Anda awali dengan salam.
Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Kemudian perkenalkan identitas Anda, karena dosen tuh nggak semuanya tahu, nggak kenal Anda itu siapa gitu ya. Ratusan dosen itu punya mahasiswa, jadi, Bu, saya sudah ada di kampus, saya mau bimbingan, nah ini siapa gitu, itu kan ya bikin nggak usah dijawab aja sama dosennya gitu, siapa ini gitu kan. Next. Nah, ini sampaikan keperluan itu dengan ringkas dan jelas. Jadi jangan seperti nulis novel gitu ya, panjang lebar gitu. Apa yang menjadinya nanti baru kalau beliau bersedia untuk berkomunikasi, baru Anda sampaikan semua keperluan yang ingin Anda sampaikan. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting dalam menulis atau dalam menyampaikan pesan itu gunakanlah kata-kata permohonan gitu ya. Jadi bukan kata perintah. Nah, seringkali mahasiswa itu mungkin apa ya, terlalu ini mungkin ya, terlalu dosennya itu terlalu friendly mungkin ya. Dosennya aja bagian yang salah-salah. Jadi seringkali mahasiswa itu, Bu, saya mau bimbingan gitu. Ibu di mana gitu. Nah, ini Anda itu mahasiswanya atau mahasiswa itu kan apa ya, ibaratnya mahasiswa itu anak gitu, anak, sedangkan dosen itu orang tua. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang tua itu tentunya harus dengan bahasa yang lebih sopan gitu ya. Kalimatnya itu permohonan. Kalau Bapak Ibu berkenan, boleh saya untuk bimbingan. Terus jamnya itu kapan, semuanya itu bukan Anda yang memerintahkan gitu ya. Jadi kapan dosennya itu mempunyai waktu untuk Anda gitu. Seringkali seperti itu. Mungkin di apa namanya di UNM ini nggak ada seperti itu ya. Kalau di tempat saya itu banyak sekali mahasiswa seperti itu. Jadi, sepertinya mereka itu yang apa namanya ya, kayak rektornya gitu. Bu, ayo datang ke kampus saya mau bimbingan. Nah itu udah tidak benar seperti itu, ada etika yang harus digunakan gitu ya. Kami pun dulu juga pernah kuliah gitu ya. Semasa kami kuliah S3, kami jadi mahasiswa itu juga seperti itu. Kalau mau bertemu dengan dosen itu untuk nyusun, kebetulan saya berkuliah di tempat yang budayanya itu high contact. High contact itu pastinya harus bahasanya itu yang sangat sopan, sedangkan saya yang low contact. Dengan Bu Citra itu saya kalau mau ketemu dengan profesor itu kita bikin pesannya itu sampai harus diplenokan dulu. Ini benar nggak kira-kira kata-katanya seperti ini? Kira-kira tersinggung nggak beliaunya? Itu ada kajian-kajiannya gitu ya. Nah, pengennya kami juga seperti itu, anak-anak mahasiswa itu ya belajarlah menggunakan kalimat yang baik gitu ya, yang sopan, karena nanti ke depannya Anda juga tidak hanya berhadapan dengan teman-teman Anda di kampus saja, tetapi dengan banyak orang di luar sana yang Anda harus mengetahui dan paham tentang etika itu seperti apa. Itu ya. Demikian saya rasa cukup ya, Bapak Sulfitra. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bapak Sulfitra, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Yang perlu yang saya catat di sini mungkin yang Ibu tadi sampaikan ada beberapa contoh. Di Makassar pun juga ada sebenarnya, Ibu. Jadi mahasiswa mungkin anak-anak kita yang di Jawa Timur mungkin atau di Jawa dengan yang di Makassar mungkin hampir sama ya, Bu. Apalagi terkait dengan penggunaan dialek-dialek. Mahasiswa baru ini kan masih kental ini bahasa ibunya, jadi masih belajar untuk berkomunikasi yang bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedikit meminimalisir penggunaan dialek-dialek. Kalau di Makassar itu ada pikimita dan lain sebagainya. Okay. Nah, yang seperti itu ada juga, ada. Nah, tadi itu tentang high contact dan low contact. Jadi ada beberapa juga memang kondisi di mana mahasiswa menghubungi dosen, mungkin menurut mahasiswa ini sudah cukup baik begitu. Namun pada dasarnya konteksnya berbeda jika menggunakan bahasa yang ini begitu daripada bahasa yang ini. Ya seperti itu, Bu.
Baik, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu karena terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang ini berhubungan langsung dengan materi. Jadi yang kita ini learning by doing ya Bu. Jadi sekarang sudah mempraktekkan langsung terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu, sekarang saya serahkan dulu kepada peserta. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ibu Dr. Yudiana Indrastuti. Kepada peserta silahkan raise hand, menggunakan raise hand atau menuliskan di direct message pada Zoom ini. Oke, ini ada satu Ibu, saya bacakan ya. Dari Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Pertanyaannya adalah seputar etika berkomunikasi. Banyaknya muncul hoax katanya akibat dari kesalahan dalam penyampaian pesan dari sosial media. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menyampaikan pesan yang benar di media sosial agar tidak memicu munculnya hoax, karena di media sosial rawan akan terjadinya misunderstanding. Oke, pertanyaan ini Ibu mau langsung menjawab atau saya kumpulkan dulu pertanyaannya? Oh, mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Oke, Nanti mungkin baik. bisa saling melengkapi gitu. Oh ya, siap. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Boleh raise hand atau boleh mengetikkan di direct message-nya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Alia Nabila. Alia Nabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nabila. Pertanyaan saya adalah, apakah perbedaan antara etika dengan moral Ibu? Jadi perbedaannya antara etika dengan moralnya. Mungkin etika yang dimaksud etika secara general mungkin ya, atau di nanti Ibu mungkin yang jelaskan. Oke, satu lagi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, yang mau raise hand atau menuliskan. Oke, satu lagi ya Bu, pertanyaannya ini dari Rusni. Izin bertanya, Rusni dari mahasiswa Morowali. Pertanyaannya begini, cukup menarik. Bagaimanakah cara menghubungi dosen yang killer? Ketika di chat cuma di read maksudnya ya. Ketika dihubungi langsung diblokir. Waduh. Nah, ini pengalaman banyak orang mungkin ya, Dek Rusni. Baik, iya, 3 saja dulu ya pertanyaannya. Selebihnya nanti akan dipersilahkan kepada peserta. Waktu dan layar saya serahkan kepada Ibu Dr. Yudiana Indrastuti. Saya jawab pertanyaan yang ketiga tadi ya, itu sangat menarik. Boleh. Ya, bagaimana menghubungi dosen yang killer itu ya. Kita baca gitu, cuma dibaca doang, di-read aja terus kita diblokir gitu. Nah, itu juga saya juga sering mengalami hal seperti itu gitu ya, waktu selama perkuliahan itu nggak semuanya dosen itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi yang pertama yang harus Anda pastikan adalah gini, kita kan berkomunikasi itu tidak hanya menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya, tetapi lebih ke depannya kita membina satu relationship gitu kan. Jadi jangan sampai relasi kita ini nanti dengan dosen itu menjadi tidak baik gitu ya. Walaupun sebenarnya kita lebih penting itu sih kita menyampaikan maksud kita dan selesai gitu ya. Memang untuk menghadapi dosen-dosen yang seperti ini Anda harus mempunyai ekstra kesabaran gitu ya. Pastikan bahwa Anda tidak melakukan kesalahan, itu yang pertama. Anda sudah menghubungi di saat yang tepat,
misalnya, kenapa ya saya kok nggak dibaca? Itu perhatikan, jangan-jangan Anda jam 12 malam ngechatnya. Nah itu kalau Anda sudah benar jamnya, udah di jam kerja, Anda perhatikan lagi bagaimana bahasa saya. Oh bahasa saya sepertinya sudah standar ya, dalam artian sudah sopan dan tidak ada yang menyinggung beliau atau bagaimanapun. Nah kalau sudah merasa tidak melakukan satu kesalahan dengan aturan atau etika yang berlaku, nah itu kita kembalikan lagi kepada dosennya. Nah, tidak semua dosen itu juga paham dengan etika gitu ya. Banyak dosen itu yang merasa superior gitu ya. Saya bosnya kok, saya dosennya gitu ya. Terserah saya mau apa. Besok aja ketemu kapan-kapan lah. Kalau kapan-kapan di kelas masih bisa ketemu kan, tapi kalau daring ya memang susah ya. Anda jangan putus asa gitu. Kalau misalnya ini tidak di-read, kemudian Anda coba lagi. Kalau misalnya Anda susah ya, Anda kembalikan lagi ke koprodinya gitu ya, atau ke senior Anda yang bisa memahami situasinya, karena kita memang tidak bisa memaksakan dalam kondisi ini. Gitu. Kemudian pertanyaan yang tentang hoax, bagaimana menyampaikan pemberitaan. Kalau kita yang menyampaikan pemberitaan, nah pastikan kita tahu dengan benar isi dari pemberitaan itu. Misalnya kabar tentang apa gitu ya. Kalau Anda merasa itu sudah benar, sudah valid datanya, ya itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ini kan kalau orang lain yang menyampaikan pesan yang tidak benar, kemudian bagaimana kemudian terjadi kekacauan pemberitaan. Nah itu yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan, karena bukan kita yang menyampaikan pesan, tetapi kalau kita menyampaikan pesan ya sampaikan saja pesan itu dengan data yang valid, maka hoax itu bisa diminimalisir. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan etika dengan moral? Yang moral itu bagian dari etika. Di dalam etika itu ada adat istiadat, ada moral, ada nilai-nilai. Ya, itu bagian moral itu bagian dari etika. Jadi kalau Anda mempelajari etika, ada moralnya itu dalam satu kehidupan bermasyarakat itu seperti apa, adabnya seperti apa. Itu bagian dari etika. Begitu. Kalau belum puas silakan ditanya balik ya. Oke. Tadi yang betul ya Bu, jadi ada yang namanya komunikasi pada jam kerja. Jadi mungkin siapa tadi penanya ya? Rusni nanti bisa mengingat kembali kemarin itu kita chatnya subuh kah atau memang bukan di jam kerja? Kalau memang di jam kerja, kemudian mungkin penggunaan bahasa Rusni ya. Nah, Rusni mungkin ada yang tidak sesuai, mungkin bisa diperbaiki. Kalaupun merasa sudah bagus, sudah sesuai, mungkin bisa menggunakan cara yang lain ya, selain di WA, mungkin di telepon atau melalui perantara atau ke jurusan tadi, ke dosen, ke jurusan mungkin ya. Selanjutnya terkait dengan hoax itu ya betul. Jadi dipelajari dulu baru di-share, jangan sampai ya kita juga menjadi penerus asal sharing begitu, penerus hoax. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi ya, anak-anak peserta. 2 pertanyaan lagi terkait dengan materi Ibu Dr. Yudian Indrastuti. Oke, yang raise hand sebentar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau begitu, kalau tidak ada, saya persilahkan kepada Ibu untuk closing statement, Bu, terkait dengan materi Ibu pada hari ini. Ya. Saya perlu menekankan pada penggunaan waktu. Waktu itu Ya. juga harus diperhatikan karena Anda kan
yang kuliah di UNM ini daerah asalnya kan tidak hanya di UNM aja, maksud saya nggak sekitar Makassar saja, tapi juga ada yang di Jawa dan segala macam. Nah, perhatikan perbedaan waktu. Saya juga tidak memperhatikan perbedaan waktu itu. Ada selisih waktu ya, 1 jam dengan Surabaya. 1 jam. Nah, saya 1 jam. Nah, saya hampir lupa itu, Kak. Saya tidak dikasih, kan sudah dikasih schedule. Jam 9 mulainya. Saya masih santai-santai, tapi saya sudah prepare di jam 8, saya sudah standby. Loh, kok sudah dihubungi, emang dipercepat ya? Ternyata saya baru ingat, waktunya beda 1 jam gitu. Jadi kalau kemarin, Mbak siapa ya, yang selfie ya, yang menjadi narah hubung saya itu, saya pernah tidak menjawab WA-nya itu. Mungkin karena saya lihat kok jam segini dia baru WA gitu ya. Tidak saya jawab, baru besoknya saya jawab. Itu mohon maaf ya selfie, saya tidak memperhatikan waktu Anda beda dengan saya gitu. Atau Anda juga harus memperhatikan waktu Anda beda. Waktunya beda dengan saya, jadi ya mohon maaf. Jadi seperti itu, waktunya itu harus diperhatikan juga kalau sudah kelas daring gini. Kalau Anda ngirim pesannya, loh ini saya sudah benar jam sekian kok nggak dibalas, ternyata dosennya waktunya lain. Mungkin lagi tugas ke Jerman atau di mana gitu ya. Jadi itu juga sangat krusial. Begitu saja dari saya. Saya sangat senang berbagi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mahasiswa di UNM ini ya. Kedepannya saya berharap adik-adik mahasiswa ini bisa memetakan stigma. Nah ini stigma lagi nih, stigma mahasiswa Makassar itu mahasiswa yang tidak beretika gitu. Banyak saya dengar seperti itu. Tapi di sini nggak ada ya, namanya di kampus pendidikan kan ada ya, pasti sudah mengenal etika dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan beri aplaus kepada Ibu Dr. Yudiana Indirastuti. Terima kasih banyak Ibu atas materinya. Sebenarnya banyak ilmu yang mau di-share ya Ibu ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang mau kita timba dari Ibu. Hanya karena terbatas oleh waktu. Jadi mohon maaf sekali lagi karena terbatas waktu jadi agak di-cut-cut begitu. Iya. Iya Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Panitia mungkin mau ini Bu, foto session untuk di sesinya Ibu. Jadi silahkan kepada para peserta diaktif. Nah ini baru aktif semua ini kameranya. Baru muncul. Ya, jadi yang seperti ini sudah menjadi apa ya, kebiasaan mungkin ya, atau sudah menjadi rutinitas kalau melakukan video conference selain dengan jaringan yang ramai pada kegiatan kita. Oke, silakan panitia screenshot atau meng-capture layarnya. Panitia mungkin bisa dibantu. Siapa ini? Mana selfie? Atau saya saja ya. Di sini karena ada 4 layar, jadi mohon agak ditahan senyumnya. Oke, 3. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Kemudian slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya boleh join kan ya sampai acara selesai ya? Boleh. Ya. Boleh Bu. Citra, selamat pagi. Saya baru kelihatan Bu Citra. Oh iya, selamat datang Ibu Citra. Pagi. Terima kasih. Ini kalau diundang offline nih susah waktunya. Ibu ini muter keliling Indonesia terus, jadi harus ditodong online memang.
Akhirnya berhasil saya membawa ke Makassar ya. Baru selfie ya, berhasil membawanya ke Makassar. Terima kasih. Thank you, Sir. Oke, kita lanjut Pak Sulfitra, sorry. Baik Ibu, baik, alhamdulillah. Sekarang materi untuk session kedua oleh Ibu. Unmute Pak Sulfitra, mic-nya ter-unmute. Tolong mic-nya belum dibuka. Maaf. Nah ini baru dijelaskan sudah lalai. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, saya ulang. Jadi untuk session kedua, saya sedikit mau membacakan identitas dari Ibu Merisa Mono Arfa, SPD MPD. Jadi Bu Merisa Mono Arfa, SPD MPD ini lahir di Gorontalo pada tanggal 26 Maret 1986. Beliau sekarang tinggal di Tidung, di Makassar, dekat kampus. Beliau adalah dosen dari jurusan Teknologi Pendidikan dan mengampu banyak mata kuliah juga. Kemudian penelitian jika dilihat dari penelitian dari S1 mungkin Bu ya, juga sudah cukup banyak terkait dengan analisis pemahaman-pemahaman, kemudian layanan-layanan. Nah ini ada kaitannya juga dengan etika-etika yang sesuai dengan tema kita pada hari ini. Baik, Ibu Merisa Mono Arfa, waktu dan layar saya serahkan kepada Ibu. Mohon maaf, Ibu Merisa. Iya, mohon maaf itu mikrofonnya tidak terdengar. Bisa. Iya, Pak Julfitra, sekarang terdengar ya? Sudah, sangat jelas. Iya. Oke, baik. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja pada materi saya hari ini, yaitu kuliah zaman now. Next. Baik, ini adalah perkuliahan sebelum COVID-19 datang menghampiri kita semua. Saat itu perkuliahan masih secara langsung di ruang kelas, interaksinya juga secara langsung, tidak terikat ruang dan waktu, langsung ya. Jadi saat seperti ini mungkin sekarang sangat kita rindukan ya. Karena perkuliahan sebelum COVID ini interaksi kita bisa secara langsung, bisa tatap-tatapan, bisa melihat mahasiswa-mahasiswa yang dosennya lagi asik-asiknya memberikan materi, mahasiswanya lagi asik-asiknya dengan handphonenya masing-masing. Ya, jadi ini adalah perkuliahan sebelum COVID-19. Next. Oke. Merasa stres saat awal kuliah daring. Adakah yang stres saat awal perkuliahan daring? Coba buat Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ada sekarang ini, audiens, saya minta reaksinya untuk jempol kalau ada yang merasa stres saat awal kuliah daring. Adakah yang merasa stres saat awal perkuliahan daring bulan Maret kemarin? Reaksinya dong, saya minta jempolnya untuk yang merasa stres ya. Oke. Ya. Jika Anda stres saat awal kuliah daring, berarti kita senasib. Saya pun sangat stres dengan perkuliahan daring. Saat perkuliahan daring, mungkin kita lelah mencari materi, mempersiapkan konten,
ya. Jadi saat kuliah daring yang menurut kebanyakan mahasiswa bahwa dosen ini hanya kasih tugas, dan tugas. Jangan salah ya, saat kuliah daring, dosen itu lebih banyak waktunya untuk mencari konten, mencari materi-materi. Dosen lebih banyak modal untuk perkuliahan daring. Oke, next. Ya, ini. Kuliah zaman now. Dan ini adalah ruang belajar zaman now. Ruang belajar zaman now ini saya adopsi dari Pak W.S. Hairuman tahun 2018. Di sini, di ruang belajar zaman now ini terbagi atas 4, yaitu sebelum pembagian ruang belajar zaman now ini ada 4, di sini kita mengenal dengan adanya synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning ini di mana pembelajaran yang terjadi terikat oleh waktu, yaitu antara yang belajar dan pembelajar terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Seperti pada slide awal tadi, pembelajaran tatap muka ya, secara langsung atau face to face. Kemudian di sini juga ada asynchronous learning, yaitu komunikasi secara tidak langsung, proses pembelajaran yang terjadi antara yang belajar dan yang membelajarkan terjadi pada ruang waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda. Dimensi ruang yang berbeda tetapi dimensi waktunya sama. Seperti saat ini. Waktu yang sama di tempat yang berbeda. Saya ada di Makassar, Ibu Yudiana ada di Surabaya, Ibu Citra ada di tempat di rumah, di lab mungkin, Pak Fitra ada di tempatnya yang sekarang. Jadi ini adalah pembelajaran asynchronous learning. Synchronous learning ini terbagi atas 2 ya, yaitu ruang belajar yang pertama itu tatap muka. Pembelajaran antara pembelajar dan terjadi pada waktu yang bersama dan ruang yang sama. Kemudian ruang belajar yang kedua yaitu tatap maya seperti saat ini. Pembelajaran antara pembelajar dan pembelajar terjadi pada waktu yang bersama dan ruang yang berbeda. Kemudian ruang belajar yang ketiga yaitu ruang belajar secara mandiri. Belajar mandiri kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Kemudian ruang belajar yang keempat yaitu kolaboratif. Belajar kapan saja, di mana saja, bersama narasumber lain. Ya, seperti saat ini kita belajar kolaboratif. Kita belajar kapan saja, di mana saja, bersama narasumber lain. Tidak harus guru kita, tidak harus dosen kita. Ya, ini adalah ruang belajar yang keempat, kolaboratif, synchronous learning. Next. Ya, pada saat ini, pembelajaran saat ini, ruang belajar zaman now saat ini, yang kita gunakan hanya 3 ruang belajar, yaitu ruang belajar yang kedua, ketiga, dan ruang belajar yang keempat. Next. Oke. Proses belajar mengajar saat ini, luring, tatap muka atau offline ditiadakan ya. Tatap muka secara face to face pada waktu dan tempat yang sama ditiadakan. Dan proses belajar mengajar yang terjadi saat ini dan harus adalah secara daring atau secara online. Seperti saat ini. Next.
Pedoman pembelajaran daring tahun 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang disampaikan oleh staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Katerina Mulyana, menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau yang kita kenal dengan COVID-19 ataupun virus corona. Bagaimana isi edaran tersebut? Silahkan Anda browsing ya. Browsing Surat Edaran tentang pedoman pembelajaran daring tahun 2020. Next. Belajar zaman now. Belajar bisa di mana saja dan dari mana saja. Kita bisa belajar di perpustakaan sambil kuliah, seperti pada slide ini. Sambil kuliah, buka buku ya, belajar bisa di mana saja dan dari mana saja. Ada yang mahasiswa saya saat saya memberikan perkuliahan sedang berada di atas pohon, di atas gunung, untuk apa? Untuk mencari jaringan, untuk mendapatkan signal yang baik agar bisa menerima perkuliahan ataupun bisa mengikuti perkuliahan tanpa harus diricuhkan dengan jaringan ataupun signal ya. Tapi sekarang ini saya sering sekali setiap perkuliahan saya, apalagi saat absensi online, selalu mahasiswa memberikan alasan dengan maaf Bu, jaringan saya jelek, maaf Bu, lalot, maaf Bu, nge-lag, dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Media pembelajaran daring. Ya, media pembelajaran daring di sini kita bisa menggunakan komputer, laptop, HP, dan juga kita menggunakan iPad. Sebenarnya bukan hanya ini ya, media pembelajaran juga bisa melalui televisi, radio, juga bisa. Tapi media pembelajaran yang paling sering digunakan saat ini adalah 4 ini, HP, laptop, komputer, dan iPad. Oke, next. Aplikasi pembelajaran daring. Ya, aplikasi pembelajaran daring. Aplikasi pembelajaran zaman now itu harus gratis ya, gratis. Kalau nggak gratis, kalau tidak gratis ya bukan pembelajaran zaman now menurut saya ya. Karena di sini aplikasi pembelajaran daring di sini ada bisa menggunakan WhatsApp, Google Classroom, LMS yang kita gunakan pada perguruan tinggi kita masing-masing, bisa menggunakan YouTube, Telegram, WeChat, Skype, Facebook, Twitter, Line, dan masih banyak aplikasi pembelajaran daring lain yang bisa kita gunakan. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran daring saja. Yang saya tampilkan masih banyak lagi ya pembelajaran daring di luar sana yang bisa kita adopsi. Next. Dosen zaman now. Ya, saat pertama COVID, pertama pembelajaran daring, saya stres dengan pembelajaran. Saya harus menggunakan apa? Saya harus bagaimana? Dan saat ini saya sudah enjoy. Saya enjoy karena saya sudah menyiapkan amunisi saya. Ya, amunisi saya
dalam pembelajaran daring ini. Artinya saya beradaptasi. Saya beradaptasi dengan wabah COVID-19 ini yang menyebabkan kita semua harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Jadi ini etika saya sebagai seorang dosen dalam mempersiapkan pembelajaran. Saya harus mempunyai signal yang tidak lalot, yang tidak nge-lag, yang saya harus memiliki signal yang bagus. Maka setiap saya melakukan perkuliahan, setiap saya melakukan pembelajaran dengan mahasiswa saya harus dekat-dekat dengan sumber WiFi, sumber jaringan yang ada di rumah saya. Jadi inilah alat yang saya gunakan saat pembelajaran. Saya menggunakan laptop, saya menggunakan ini media saya. Media saya setiap saya melakukan pembelajaran kalau saya berada di rumah. Kalau saya berada mungkin kalau saya lagi di jalan, saya menggunakan HP. Dan juga HP yang saya gunakan adalah HP yang support, yang ada aplikasi Zoom-nya, ada aplikasi Webex-nya, dan aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan saya untuk dapat melakukan pembelajaran daring atau tatap muka online dengan menggunakan handphone. Oke, next. Adik-adik, Bapak dan Ibu sekalian, hal yang paling utama dalam melakukan pembelajaran daring ini adalah kemauan dan motivasi yang kuat untuk belajar. Saya ingat sekali saat pembelajaran daring, saya sangat frustasi. Saya frustasi dengan pembelajaran daring. Mengapa? Karena pembelajaran yang saya lakukan sebelum adanya wabah COVID-19 itu pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran langsung. Dan saat wabah virus corona ini datang menghampiri dunia ini, saya harus melakukan pembelajaran yang tidak biasa saya lakukan. Maka yang saya tumbuhkan dalam diri saya adalah kemauan dan motivasi. Saya memotivasi diri saya untuk belajar beradaptasi dengan keadaan. Dengan pembelajaran daring ini, dan saya belajar bukan hanya belajar dengan teman-teman saya pun sering bertanya, bahkan kepada mahasiswa saya bertanya. Karena saya juga sebagai dosen juga saya ada yang saya belum paham tentang aplikasi-aplikasi, jadi saya bertanya dan terus bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Bertanya juga adalah cara kita untuk belajar. Oke, next. Belajar daring itu gampang ya, gampang. Teknologi itu memudahkan. Teknologi saat ini ada dalam genggaman. Mengapa belajar daring itu gampang? Karena media atau teman-teman kita, dosen kita, orang tua kita bisa belajar daring kapan saja dan di mana saja. Makanya di sini saya katakan bahwa belajar daring itu gampang karena teknologi itu memudahkan. Teknologi itu sangat memudahkan, ya. Next. Teknologi itu mudah, yang sulit itu kamu, ya. Belajar daring, belajar teknologi bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tetapi kalau belajar tentang isi hati kamu itu susah, sulit, ya. Next. Oke, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Ibu Mary. Alhamdulillah materi Ibu. Saya paling teringat tadi itu yang paling susah katanya itu kamu, bukan pembelajaran daringnya ya Bu. Baik. Iya. Ya Ibu. Kalau tadi yang saya simak itu, jadi kuliah daring itu ada sinkronus dengan ada yang asinkronus. Ada yang bertatap maya seperti ini, ada yang bisa dilakukan di mana saja tanpa harus bertatap maya, mungkin dengan waktu yang sama, begitu ya Bu. Kemudian tadi terkait dengan medianya, banyak sekali ternyata media yang bisa dijadikan sebagai alat dalam pembelajaran atau kuliah daring. Selanjutnya dengan pilihan berbagai aplikasi yang telah dibuat, ini bisa mempermudah pembelajaran kita. Jadi tidak kaku begitu. Terus tadi disampaikan oleh Ibu tentang bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang zaman now, begitu. Yang kita sudah melek, sudah baru bangun tidur sudah pegang handphone, mau tidur juga sudah pegang handphone. Jadi kebiasaan-kebiasaan mahasiswa yang seperti sekarang ini hendaknya menjadi menjadi mudah untuk perkuliahan daring. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin dulu menyapa teman-teman dosen yang lain. Ada Pak Alamsyah yang berasal dari dari jurusan bahasa Jerman ya. Halo, assalamualaikum Pak Alamsyah. Dari tadi pagi sudah join. Assalamualaikum Waalaikumsalam. juga dengan ya, selamat datang Pak Alam. Kemudian ada Ibu Siti Raihan dari dosen pendidikan guru sekolah dasar. Selamat datang Ibu. Selamat bergabung Iya, di salam. talkshow ini. Ya, Iya, alhamdulillah. assalamualaikum. Ya. Mohon maaf, saya Baik. belum bisa aktifkan kamera ini, Pak Zul. Iya. Oke, iya, siap. Salam semuanya, Tidak apa-apa, ya. Ibu Rehan. Ya, iya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tadi ke Ibu Yudiana. Mohon maaf Ibu karena saya baca itu ternyata Q&A-nya nanti setelah 2 materi ini baru Q&A. Tapi tadi saya malah Q&A duluan. Jadi sekarang adalah boleh sebenarnya bertanya ke Ibu Yudiana maupun ke Ibu Merisa. Silahkan bagi peserta yang bertanya terkait dengan materi ethics during online session ini. Silahkan kepada peserta untuk raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada direct message yang ada. Ini ada pertanyaan dari Harjwadi. Pertanyaannya tentang etika berunjuk rasa itu ya. Baik, bisa jadi saya pertanyaan jawab tentang ya Pak? Oh ya, silahkan Ibu, silahkan. Ya, jadi bagaimana etika ketika berunjuk rasa gitu ya. Nah ini yang agak susah ini. Ketika berunjuk rasa itu artinya akan terbentuk satu kelompok yang besar ya. Kelompok besar atau bahkan bisa menjadi massa. Jadi perlu diketahui bahwa sifat dari kelompok besar atau kelompok massa itu kesadaran pribadi yang menurun. Jadi kesadaran pribadi itu menjadi kesadaran massa. Jadi akan sangat sulit untuk mengingat ini etikanya bagaimana gitu ya. Karena ketika kita berpikir wah ini nggak benar secara etika, itu teman-teman kita yang lain sudah teriak-teriak atau sudah bahkan lempar-lempar atau bakar-bakar ban. Nah itu sehingga kesadaran kita akan juga terpengaruh, akan ikut menjadi kesadaran kelompok besar gitu ya. Kalau boleh saya sarankan, mahasiswa itu gunakanlah ilmu-ilmu lobbying Anda gitu ya. Saran saya sih sebaiknya melakukan dialog gitu. Memang susah untuk berdialog dengan aparat, maka kemampuan Anda untuk melobi itu yang bisa Anda praktekkan gitu. Kalau misalnya melobi dari misalnya tingkat apa saya nggak bisa nggak tahu ya di sana tingkatnya seperti apa. Misalnya tingkat Kota Madya Anda tidak bisa, Anda terus lobby sampai ke atas atau bisa mungkin Anda meminta tolong senior Anda atau dosen-dosen Anda untuk menghubungkan Anda dengan pihak yang terkait. Saya rasa itu lebih elegan dan lebih beretika ya dibandingkan dengan berunjuk rasa yang pasti Anda sendiri juga sadar bahwa konsekuensi dari unjuk rasa itu adalah Anda akan mengganggu semuanya gitu, mengganggu kehidupan orang bekerja, mengganggu kehidupan lalu lintas, semuanya akan terganggu.
Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Alia Nabila. Oke. Bagaimana cara berlatih bahasa Indonesia untuk public speaking gitu ya? Saran saya ya untuk Anda belajar, Anda bisa melakukan praktek langsung saja. Karena kan Anda sudah belajar sebenarnya bahasa Indonesia itu mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Saya rasa Anda sedikit banyak sangat paham tentang bahasa Indonesia itu seperti apa. Hanya tinggal mempraktekkan saja gitu. Nanti akan kalau kesalahan-kesalahan di lapangan itu akan mudah kita untuk melekat ke benak kita itu akan lebih mudah untuk memperbaiki. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi teknik lobbying ya, kan gunakan lobbying. Jangan ada anarkis begitu. Oke, baik. Saya baca. Saya mau membaca pertanyaan dari Nur Ika Rahma. Assalamualaikum. Nur Ika Rahma izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kebiasaan peserta didik yang tidak mampu menatap layar terlalu lama saat kuliah daring? Pertanyaan ini Ika mungkin bisa dijawab atau ditujukan untuk ke siapa? Ibu Mary mungkin mau menjawab pertanyaan dari Nur Ika ini. Silahkan Ibu. Baik, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kebiasaan peserta didik yang tidak mampu menatap layar terlalu lama ya saat kuliah daring. Jadi Adik Nur Ika Rahma menatap layar terlalu lama. Jadi ini mungkin kami para dosen juga dalam pembelajaran daring ini sudah ada SOP-nya, sudah ada aturannya bahwa mungkin pembelajaran daring di saat masa pandemi COVID ini, pembelajaran daringnya mungkin kita hanya menggunakan, kalau misalnya tatap muka seperti ini, kalau saya pribadi, selain untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak mampu menatap layar terlalu lama, juga dengan keadaan ekonomis mahasiswa ya. Mungkin kan kalau pembelajaran daring ini kita membutuhkan kuota yang banyak, kuota yang stabil. Jadi untuk saya pribadi sebagai seorang dosen, saya menggunakan tatap maya, karena tatap maya paling lama adalah 30 menit. Dan selanjutnya saya asuh pada pembelajaran menggunakan LMS. Kalau di UNM, khususnya di VIP itu ada menggunakan Spada dan juga Spada VIP dan juga menggunakan LMS Oke Syam atau Syam Oke ya. Dan untuk mahasiswa, mungkin saat pembelajaran daring menggunakan tatap maya ini, kita harus memposisikan keadaan kita senyaman mungkin ya. Tidak harus mempolototin melihat layar monitor atau melihat layar HP terus-menerus. Mungkin saat pembelajaran sedang berlangsung, mungkin kita bisa mendengarkan saja dosen yang sedang memberikan perkuliahan. Dan nanti saat kita ingin bertanya atau kita diminta oleh dosen untuk menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam perkuliahan, baru kita dapat menghadap layar atau menatap layar. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Julfitra. Baik, jadi ada tips and triknya. Jadi dosen juga sebenarnya dalam mengajar juga tidak bisa terlalu lama ya menatap layar. Bahkan sekarang pun saya juga sudah menyiasati dengan membeli kacamata yang ada anti radiasi. Ya karena memang harus diakui merancang pembelajaran daring tidak seperti yang difikirkan oleh mahasiswa. Enaknya itu dosen memberikan tugas dalam ini. Padahal kita merancangnya setiap malam, hampir dari pagi sampai mau ketemu dengan pagi lagi ya, kita merancang bagaimana supaya pembelajaran kita esensinya
ketemu, esensinya bisa diadaptasi oleh mahasiswa dalam pembelajaran daring dan lain sebagainya. Kemudian kalau sedikit saya tambahkan, selain kacamata, brightness atau kecerahan dari handphone juga sebenarnya atau laptop juga mempengaruhi tingkat kelelahan mata begitu. Jadi kalau brightness layarnya terlalu tinggi, nanti matanya akan cepat lelah. Kemudian gunakan juga eh, apa ada di laptop itu yang namanya mode malam, di handphone juga ada mode gelap. Jadi hal-hal yang seperti itu juga sebenarnya mampu meminimalisir faktor buruk dari sinar-sinar yang ada pada layar seperti itu. Ibu Yudiana mau menambahkan atau saya lanjut dulu Ya, pertanyaan Bu? saya sedikit menambahkan, kalau misalnya itu sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya ya, karena gangguan penglihatan, salah satu bagian dari etika itu Anda bisa minta izin. Jadi bisa Anda sampaikan, mohon maaf, saya tidak bisa tetap online kan, begini, cuman dia tidak menghidupkan kamera. Jadi hanya menampilkan fotonya saja dan namanya, itu supaya pengajarnya tahu kalau dia tune in di situ. Hanya saja tidak bisa menyalakan kamera karena kondisi kesehatan mata. Itu bisa minta izin, itu boleh gitu. Dan saya rasa pengajarnya pasti mengizinkan. Atau kalau misalnya tidak punya di sana sinyal sangat susah, itu pun dosen masih banyak toleransinya. Yang penting ada komunikasikan itu dengan dosen, minta izin, nah, itu sudah bagian dari etika. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya ke penanya yang lain. Oh ya, ke ini Furkan Haris. Bagaimana caranya meningkatkan motivasi ataupun semangat belajar meskipun di rumah? Terima kasih sebelumnya Ibu. Saya serahkan ke Ibu Merisa Monarfa. Silahkan Bu. Baik, untuk adik Furkan ya, motivasi ataupun semangat belajar meskipun dari rumah, meningkatkan modal ya. Untuk meningkatkan semangat belajar itu butuh modal ya. Jadi untuk menyiasati kita agar kita semangat belajar ya, kalau misalnya pembelajaran kita sekarang ini semuanya serba daring dan daring. Kalau untuk mahasiswa itu sendiri, mungkin mahasiswa itu butuh melihat konten-konten yang menarik, butuh persiapan, misalnya sebelum pembelajaran daring itu mahasiswa sudah melihat dulu materi apa yang akan disampaikan oleh dosen, dan yang paling utama untuk saat ini agar kita tidak bosan dengan pembelajaran. Jadi kita menyiapkan sebelum perkuliahan, kita menyiapkan apa yang kita butuhkan saat perkuliahan akan berlangsung. Misalnya jaringan yang baik, ya, signal yang baik, yang tidak lelet. Kemudian amunisi kita untuk pembelajaran daring sekarang ini yang sangat kita butuhkan adalah kuota. Dan juga untuk menunjang kuota itu, kampus-kampus dan pemerintah saat ini sudah memberikan kuota gratis, kuota belajar kepada mahasiswa, siswa, dan dosen maupun guru untuk pembelajaran daring saat ini. Mungkin itu dari saya, Pak Fitra. Baik, terima kasih Bu Mer. Tadi modalnya ya, jadi modal untuk meningkatkan motivasi ya mungkin dari diri kita sendiri yang Ibu tadi katakan modal kita. Selebihnya adalah faktor pendukung seperti kuota yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian harusnya ada target atau ada goals kalau di dalam perkuliahan sama dengan perkuliahan luring.
target kita apa pada mata kuliah kita ini, capaian kita pada mata kuliah ini apa harapan dosen ketika belajar mata kuliah tertentu atau mata kuliah ini begitu. Seperti itu ya, Furkan, jawabannya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Nurhaini. Nurhaini menanyakan tentang bagaimana cara dosen dalam pembelajaran agar mahasiswanya tidak stres dalam pembelajaran daring. Nah, ini tadi sempat dibahas oleh Ibu Merisa ya, tentang pembelajaran daring yang membuat kita banyak stres, baik itu dosennya juga stres, apalagi mahasiswa juga stres. Mungkin bisa diberikan gambarannya seperti apa Ibu Mer, bagaimana cara dosen membuat mahasiswanya agar tidak stres. Pembelajaran agar mahasiswa tidak stres dalam pembelajaran online. Kalau saya pribadi ya, saya menyiapkan fitur-fitur yang menarik, konten-konten menarik pada kelas daring saya. Jadi di situ mahasiswa bisa melihat materi yang akan saya sampaikan, baik dalam bentuk video, file, maupun dalam bentuk PowerPoint. Dan stres utama mahasiswa itu adalah saat deadline pengumpulan tugas selesai. Itu stres utama mahasiswa. Jadi untuk mengantisipasi stres pada mahasiswa, jika alasannya bisa saya terima, saya memberikan toleransi atau kesempatan untuk membuka kembali waktu agar mahasiswa tidak stres dan mahasiswa dapat mengirimkan tagihan ataupun dapat mengirimkan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi stres utama mahasiswa adalah stres saat batas akhir pengumpulan tugas. Ya. Jadi mahasiswa yang terkendala dengan jaringan atau pura-pura terkendala dengan jaringan, ya, adalah deadline tugas. Jadi untuk mengantisipasi stres mahasiswa, saya dengan senang hati membuka kembali waktu pengumpulan tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Seperti itu Pak Fitra dari saya. Oke, biasanya kalau di LMS itu atau di Spada itu ada yang namanya due date, ada juga yang namanya cut off date. Nah, kalau dosen sudah memasukkan fitur cut off date, ya date juga Mi. date lah si mahasiswanya, tidak bisa mengirim sama sekali. Kalau masih due date ya mungkin masih bisa terkirim tapi dengan label terlambat. Gitu ya. Baik, satu penanya lagi ya. Satu penanya lagi sebelum kita tutup. Oke, pertanyaan dari siapa ini? PPGSD, tidak ada namanya ya. Bagaimana cara menyiasati dalam pembelajaran daring terutama bagi peserta didik di daerah pedesaan karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jaringan provider yang kurang stabil karena secara geografis wilayah Indonesia sebagian besar adalah pedesaan. Bagaimana caranya menyiasati? Katanya begitu, Bu. Mungkin SM3T begini ya. Silakan Ibu Mer. Oke ya. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana? Mungkin ini siapa ya? PPGSD. Bisa saya tahu ada di daerah mana? Temanggung, Bu. Temanggung tapi daerah Temanggung. Oh iya, Bapak. Dari daerah Temanggung ya. Daerah Temanggung. Oh iya ya. Daerah pedesaan. Mungkin di daerah pedesaan itu untuk pembelajaran daring ini misalnya dalam perkuliahan kan kita
tidak 1 minggu 7 kali 24 jam. Kita kan punya jadwal. Jadi saat jadwal pembelajaran kita, mungkin kita bisa menyiasati dengan berada di tempat yang jaringannya stabil, jaringannya memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan. Dan saat ini provider-provider baik dari Telkomsel, Tri, Smartfren, maupun provider-provider lainnya sudah dapat kita temui bisa kita dapatkan di pelosok-pelosok pedesaan. Jadi untuk masalah provider itu saya juga tidak bisa tidak bisa memberikan solusi yang pas. Tapi kalau solusi dari saya, karena pembelajaran daring kita ini memiliki jadwal, kita punya jadwal, tidak harus seminggu 7 hari 24 jam. Jadi cara mengantisipasinya kita dapat memanage waktu kita dapat mengantisipasi pada saat jadwal perkuliahan kita itu, kita harus berada di tempat yang jaringannya stabil. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Fitra. Oke, jadi siasatnya adalah ya karena pembelajaran daring tidak setiap hari harus tatap maya, jadi ada jeda-jeda waktu, jadi kita tinggal mencari waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan jaringan yang lebih baik, mungkin begitu ya Bu, untuk mengakses pembelajaran daring kita. Baik, mungkin ada Bapak dan Ibu atau peserta yang ingin men-sharing pengalamannya terkait dengan perkuliahan daring, terkait dengan etika-etika di dalam pembelajaran daring. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand, nanti saya sebutkan namanya Bapak untuk dipersilahkan mengaktifkan kamera atau mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Siti Raihan, silahkan Ibu di-share pengalaman Bapak Ibu, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin izin menyapa Ibu narasumber, Ibu Dr. Yudiana, Ibu Merisa Monoarfa, kemudian Pak Zulfitra, Bu Citra, dan Pak Alamsyah. Sedikit pengalaman dari saya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran ketika kita memang tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera seperti saya saat ini karena kebetulan sedang berada di luar ruangan, jadi otomatis kalau saya aktifkan kamera justru tidak kondusif rasa saya gitu. Nah, pembelajaran tetap bisa dilangsungkan, tetapi bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahwasanya peserta didik kita memang memperhatikan apa yang kita sampaikan adalah dengan menyampaikan di awal. Kalau saya biasanya menyampaikan di awal perkuliahan itu bahwasanya peserta didik mahasiswa boleh untuk tidak mengaktifkan kamera, tetapi dengan ketentuan ketika saya panggil namanya, nah dia harus menunjukkan bahwasanya dianya ada. Nah, hal-hal seperti itu otomatis mahasiswanya akan selalu stay di tempat dan memperhatikan, karena ketika kita panggil dia tidak ada, nah dia akan mendapatkan konsekuensi bahwasanya tetap saya akan absenkan dia alfa kalau tidak ada keterangan apapun walaupun dia hadir. Nah, kemudian itu salah satu pengalaman saya. Nah, kemudian juga ketika bagaimana menghadapi stres ketika melaksanakan perkuliahan, itu juga saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang paling pertama adalah ketika dia memilih suatu program studi, kemudian dia melaksanakan perkuliahan di bidang studi tersebut, di program studi tersebut, nah dia juga harus menemukan minatnya, passionnya di sana, sehingga apapun pelaksanaan perkuliahannya bisa dia nikmati. Nah, kemudian pada suatu kondisi kita di mana kita harus menghadapi
suasana baru seperti saat ini, diri mahasiswanya bahwasanya mereka harus memang betul menyadari bahwasanya perkuliahan itu bukan suatu keharusan tetapi kebutuhan dari dirinya masing-masing, sehingga yang namanya butuh itu adalah dia yang mencari bagaimana dia bisa kuliah. Nah, dosen pun dengan senantiasa senang hati memfasilitasi mahasiswa. Nah, kemudian juga karena daring, saya pun biasanya membiasakan adanya pembelajaran dengan dua jenis. Yang pertama sinkronusnya itu dengan tatap maya, itu untuk merefleksi perkuliahan dan penyamaan persepsi. Kemudian ada juga asinkronus dengan belajar kapan saja, di mana saja, difasilitasi dengan learning management system. Kebetulan kalau kami di UNM itu ada SAM Oke dan ada juga Spada. Nah, untuk di di satuan pendidikan lain mungkin bisa gunakan, kalau yang gratis itu ada Moodle, ada Google Classroom dan sebagainya. Tapi usahakan bahwasanya pembelajarannya memang terrecord dengan baik sehingga ada bukti bahwasanya terjadi perkuliahan di sana, dan perkuliahannya itu bisa kita tunjukkan gitu buktinya suatu saat nanti jika diminta. Nah, kemudian selain itu juga karena kapan saja di mana saja, biasa saya kasih deadline tenggat waktu sampai sebelum pertemuan berikutnya, sehingga ada waktu bisa melaksanakannya, bisa saya bebaskan, tetapi dengan catatan jangan di jam malam, karena itu untuk keselamatan mereka juga, sehingga deadline-nya itu biasa saya tentukan paling lama itu jam 17.00 gitu, sehingga karena saya juga dulu merasakan bahwasanya terlalu menantang gitu. Karena jadi selain memvariasikan fitur-fitur perkuliahan, kita juga bisa memvariasikan model-model perkuliahan, kemudian sekali memberikan bisa asesmennya dalam bentuk games, bisa divariasikan gamesnya, bisa pakai brain games dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang terakhir tadi bahwasanya bagaimana kalau di daerah pedesaan. Kebetulan saya pernah mendapat sharing dari guru ketika ikut dalam menjadi pemateri di workshop guru-guru di SD Kedaung. Itu mereka jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan daring karena jaringan yang terkendala, itu memang bisa menggunakan door to door. Jadi dengan guru ke rumah peserta didiknya gitu ya, tetapi dengan diberikan teknis misalnya sejenis bahan pembelajaran LKPD untuk 1 minggu. Nah, itu yang harus dia kerja, dan usahakan pembelajarannya itu memang menggunakan, misalnya kalaupun karena tidak bisa menggunakan media yang secara online, tetapi kita bisa gunakan belajar dari alam gitu. Jadi apa yang dekat dengan peserta didik kita itu kita jadikan bahan pembelajaran, apalagi di SD gitu ya. Misalnya untuk mempelajari bangun ruang, kita bisa gunakan alat-alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat dapur misalnya yang kira-kira memang dekat dengan peserta didik kita, dengan panduan lembar kerja yang dibuat oleh guru dan caranya dengan door to door. Mungkin itu saja Pak Fitra, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih banyak atas sharingnya Ibu Siti Raihan. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak pengalaman ya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran daring ini. Yang perlu saya catat di sini adalah bahwasannya dosen sebenarnya juga berjuang bagaimana caranya supaya mahasiswa yang berada pada daerah-daerah tertentu yang terpencil atau yang memang susah dijangkau dengan jaringan, sebenarnya merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir semuanya begitu ya. Kemudian tadi ada pengalamannya guru kunjung door to door, ya itu juga bisa disiasati bagi mungkin ada dosen atau guru
yang mau melakukan pembelajaran di tengah pandemi ini. Baik, alhamdulillah hari ini para pemateri dan narasumber yang luar biasa, saya bisa simpulkan sedikit bahwasannya perkuliahan daring maupun luring sama-sama memiliki atmosfer dengan esensi pembelajaran yang sama, hanya saja dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi atmosfer belajar yang diterjemahkan ke dalam daring ini itu sebenarnya sama. Sebaiknya yang kita pahami di sini adalah pembelajaran daring maupun luring itu sama-sama belajar, begitu ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Bukan berarti dengan pembelajaran daring ini etika-etika, norma-norma moral yang pernah ditanamkan oleh kita atau yang pernah kita lakukan pada saat pembelajaran luring itu ditiadakan atau menjadi nomor 2 atau nomor 3 begitu. Karena di pembelajaran daring untuk melihat pribadi, karakter kita dengan bertatap maya itu agak rumit begitu. Maka hendaknya menggunakan atau berkomunikasi yang baik untuk menggambarkan citra kita seperti apa, menggambarkan kita itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, para peserta sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, cukup sekian mungkin hari ini diskusi kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kepada peserta, terutama terima kasih banyak kepada ibu-ibu narasumber, Ibu Dr. Yudiana Indriastuti MSI, kepada Ibu Merisa Munuarfa MPD, kepada Bapak Ibu dosen, kepada Ibu Dr. Citra, kepada Ketua Prodi, Kepala Lab, kepada teman-teman dosen, kepada panitia yang sudah sangat luar biasa menyiapkan kegiatan ini, dan rasa-rasanya ini memang kurang ya jika ingin membahas terkait dengan etika, norma di dalam daring, kemudian terkait dengan teknis perkuliahan daring itu sendiri, itu butuh waktu yang cukup banyak. Tapi dengan waktu yang disediakan oleh panitia ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan esensinya, bisa diterapkan pada perkuliahan kita. Keluar dari kegiatan ini kita memiliki nilai plus dari peserta-peserta atau mahasiswa yang tidak ikut di dalam kegiatan ini, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada ibu-ibu narasumber, terima kasih banyak atas atensinya. Lebih dan kurangnya saya tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup foto session dulu ya Bapak Ibu untuk di sesi kedua. Silakan disiapkan kameranya, disiapkan senyumnya. Ini teman panitia yang mau ambil gambarnya. Silakan Dek Selfie. Iya, Pak. Nah, dihitung mundur ya, Sylvia. 3, 2, 1. Mana lagi? Tunggu. Oke, 3, 2, 1. Iya, Pak. Sudah? Sudah Oke. selesai. Iya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mer. Jeng Yudi, thank you so much. Terima kasih, Terima kasih Bu Citra. Salam kenal Bu Yudiana. Jangan bosan ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih yang hadir. Terima kasih. Sampai ketemu di lab series berikutnya minggu ini. Temanya lain lagi. Jangan bosan untuk hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.